Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Ayora Reni. Saya dari Prodi S1 Manajemen, kelas Keuangan Lanjutan C dengan NIM 2208102012025. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kebijakan dividen, namun di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa sih kebijakan dividen itu. Nah, kita langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah, apa sih dividen itu? Nah, dividen itu adalah pembagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham oleh sebuah perusahaan. Nah, kebijakan dividen adalah keputusan yang diambil perusahaan apakah mereka akan membagikan laba kepada pemegang saham atau akan ditahan untuk kebutuhan reinvestasi. Nah, seperti ini. Ketika perusahaan melakukan kegiatan operasional, pasti perusahaan itu akan menghasilkan keuntungan. Nah, ketika perusahaan itu sudah menghasilkan keuntungan, tugas manajer keuangan itu harus memutuskan apakah perusahaan ini nih mau membagikan labanya kepada investor atau perusahaan ini malah menahan labanya dalam bentuk laba ditahan. Nah, laba ditahan itu untuk apa sih? Nah, laba ditahan itu digunakan untuk keperluan pembelanjaan kegiatan operasional perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kebutuhan reinvestasi yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah pembelanjaan kegiatan operasional perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori kebijakan dividen. Nah, yang pertama ada irrelevant theory yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa dividen itu tidak berpengaruh terhadap harga saham dan nilai perusahaan di mata investor. Nilai perusahaan hanya bisa dipengaruhi oleh cara perusahaan mengelola aset yang dimiliki dan meminimalisir resiko-resiko bisnis yang dihadapi agar menghasilkan laba yang diinginkan. Nah, teori ini tuh juga didasarkan pada beberapa asumsi yang tidak relevan. Di antaranya, seluruh pasar merupakan pasar sempurna yang memiliki bentuk efisiensi yang kuat. Nah, teori ini juga beranggapan bahwa semua investor itu bersifat rasional, sehingga tidak ada investor yang mampu mempengaruhi harga saham, serta tidak adanya biaya emisi atau pajak yang dikenakan pada transaksi saham. Nah, MM juga meyakini bahwa pemegang saham akan melakukan reinvestment atas dividen yang diterima, sehingga kenaikan dividen itu tidak akan mengurangi risiko perusahaan dan hanya mentransfer risiko. Yang kedua, ada teori bird in the hand yang dikemukakan oleh Gordon and Littner. Nah, mengacu pada penamaan teori ini yaitu bird in the hand, kita dapat menyimpulkan bahwa satu burung di tangan itu lebih berharga daripada 1000 burung yang ada di udara. Nah, investor ini lebih menyukai dividen yang memiliki nilai pasti dan risiko kecil dibandingkan capital gain yang diperoleh dari fluktuasi harga saham dan memiliki risiko yang besar. Nah, teori ini juga beranggapan bahwa interpretasi kinerja dan nilai perusahaan itu dicerminkan melalui pembagian dividen bagi pemegang saham. Apabila perusahaan membayarkan dividen yang lebih tinggi, maka nilai perusahaan dan harga saham perusahaan akan semakin tinggi juga. Nah, teori ini tuh dikuatkan juga oleh teori signaling hypothesis yang dikemukakan oleh Bhattacharya. Nah, dalam teori signaling ini tuh menjelaskan bahwa pembagian dividen itu merupakan sinyal bagi investor yang mencerminkan kinerja manajemen dan menjadi indikator kesehatan perusahaan. Dividen juga merupakan problem solve bagi teori yang terjadi dan refleksi dari kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat, ada teori perbedaan pajak. Nah, teori ini mengatakan bahwa investor itu lebih memilih menerima keuntungan dalam bentuk capital gain yang memiliki pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan menerima keuntungan berupa dividen yang memiliki pajak yang besar. Selain itu, investor juga menginginkan agar manajemen itu menahan laba dan melakukan reinvestment terhadap laba tersebut yang akan menghasilkan keuntungan bagi mereka. Nah, hal ini juga didasari dengan asumsi bahwa pertumbuhan laba perusahaan itu dinilai bisa menaikkan harga saham yang menghasilkan profit bagi investor, sehingga mampu mengkompensasi tarif pajak yang harus dibayarkan pada dividen. Nah, pajak yang dibayarkan oleh capital gain ini dapat ditunda sehingga saham yang dimiliki dapat terjual di masa yang akan datang. Nah, bagi investor penundaan ini itu sejalan dengan time value of money pada investasi. Nah, dan jika investor itu meninggal dunia, maka ahli warisnya itu tidak wajib untuk membayar pajak yang dikenakan terhadap dividen yang didapat. Yang terakhir ada clientele effect.
Jadi pemegang saham atau klientel terbagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki preferensi dan tujuan investasi yang berbeda-beda. Nah, kelompok konservatif yang membutuhkan penghasilan lebih menginginkan adanya fixed income dalam bentuk dividen yang dapat meminimalisir resiko dan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan kelompok agresif yang tidak terlalu mementingkan penghasilan lebih menyukai jika laba ditahan dan digunakan untuk ekspansi maupun diversifikasi. Dividen yang diberikan bukan merupakan tujuan utama mereka dalam berinvestasi. Nah, sedangkan kelompok lainnya yaitu kelompok moderat lebih memilih memperoleh nilai keuntungan berupa capital gain karena pertimbangan pajak. Pengambilan kebijakan dividen oleh perusahaan akan menimbulkan pro kontra di antara kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, manajemen dapat mengganti kebijakan dividen yang akan diambil untuk menarik kelompok investor yang diinginkan dan mengignore kelompok lain. Namun, ada dua hal yang menjadi concern bagi manajemen, yaitu biaya emisi dan biaya pajak yang harus ditanggung atau dikenakan. Selanjutnya, ada kebijakan dividen dalam praktik. Dalam praktiknya, perusahaan cenderung membagikan dividen dengan jumlah yang stabil dengan asumsi. Yang pertama, investor lebih menyukai dividen yang lebih stabil. Yang kedua, investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda yang baik. 1, 2, 3. Kemudian, di sini ada istilah residual dividen. Terdapat perusahaan yang menggunakan residual dividen, di mana dividen ditentukan oleh yang pertama, mempertimbangkan keputusan investasi. Yang kedua, memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan sendiri. Dan yang ketiga, membayar dividen hanya jika ada sisa laba. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, kas atau likuiditas perusahaan. Nah, likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan, akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang kedua ada profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Semakin tinggi profitabilitas sebuah perusahaan, maka semakin besar juga keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Yang ketiga ada pertumbuhan perusahaan. Semakin pesat pertumbuhan suatu perusahaan, maka akan semakin banyak laba yang didapatkan. Yang keempat ada kesempatan investasi. Perusahaan yang melakukan investasi akan melakukan pengurangan dalam hal pembagian dividen. Yang kelima ada kemampuan perusahaan untuk meminjam. Salah satu sumber dana perusahaan itu kan adalah dari pinjaman ya. Nah, perusahaan dimungkinkan untuk membayar dividen yang besar karena perusahaan masih memiliki peluang atau kemampuan untuk memperoleh dana pinjaman guna memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena leverage keuangan perusahaan masih rendah dan perusahaan masih dipercaya oleh para kreditor. Dengan demikian, semakin besar kemampuan perusahaan untuk meminjam, maka semakin besar dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dividen saham atau stok dividen. Dividen saham adalah pembayaran dividen berupa saham kepada pemegang saham biasa berupa tambahan jumlah lembar saham. Jadi di sini dividen yang dibagikan itu bukan berupa nominal uang, tapi tambahan saham. Nah, jadi misalnya ada pengumuman perusahaan akan membagikan dividen berupa dividen saham. Berarti kita akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut berupa saham, bukan nominal uang. Nah, dividen saham ini digunakan oleh perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Jadi, mereka itu lebih baik membagikan keuntungan dalam bentuk saham daripada membagikan dalam bentuk nominal uang. Yang kedua ada stock split atau pemecahan saham. Stock split ini adalah tindakan perusahaan memecah saham yang beredar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, biasanya di sini perusahaan memecah saham karena perusahaan tersebut dirasa harga sahamnya itu sudah terlalu mahal. Nah, tujuan dari stock split ini agar harga saham di pasar tetap berada pada optimal price range. Nah, pemecahan saham ke nilai nominal yang lebih kecil membuat jumlah saham yang beredar bertambah. Dan yang terakhir ada stock repurchase atau pembelian saham kembali. Perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara pembelian kembali saham perusahaan. Dengan repurchase saham, maka saham yang beredar menjadi lebih sedikit sehingga EPS atau earning per share atau laba per lembar saham dan dividen per lembar meningkat karena tidak terlalu banyak saham yang beredar. Sekian penjelasan kebijakan dividen dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.